Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 12 akan membahas materi tentang revenue recognition atau pengakuan pendapatan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dengan diri saya sendiri, Ida Ayu Intan Pramesti Putri Manuabe dengan NPM 2020 33121223 dan dua rekan saya, Gusni Ngurah Satria Wibawa dengan NPM 2020 33121214 dan Nikade Arisanti Dewi dengan NPM 2020 33121252. Pengakuan pendapatan. Praktik pengakuan pendapatan adalah alasan paling umum untuk penyajian kembali akuntansi. Sejumlah masalah pengakuan pendapatan berhubungan dengan kemungkinan perilaku curang oleh eksekutif dan karyawan perusahaan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Satria Wibawa dengan NPM 2020 33121214. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu dasar-dasar pengakuan pendapatan. Pendapatan adalah salah satu ukuran kinerja keuangan yang paling penting yang dilaporkan perusahaan. Pendapatan memberikan wawasan tentang kinerja masa lalu dan masa depan perusahaan dan merupakan pendorong signifikan dari ukuran kinerja lainnya, seperti EBITDA, laba bersih, dan laba per saham. Oleh karena itu, menetapkan pedoman yang kuat untuk mengakui pendapatan adalah prioritas penetapan standar. Sebagian besar transaksi pendapatan menimbulkan sedikit masalah untuk pengakuan pendapatan. Artinya, sebagian besar perusahaan memulai dan menyelesaikan transaksi pada saat yang bersamaan. Namun tidak semua transaksi sesederhana itu. Pada tahun 2014, IASB mengeluarkan standar konvergensi pada pengakuan pendapatan yang berjudul Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Untuk mengatasi inkonsistensi dan kelemahan dari pendekatan sebelumnya, standar pengakuan pendapatan yang komprehensif sekarang berlaku untuk berbagai transaksi dan industri. Dewan percaya standar ini akan meningkatkan IFRS dan USGAP dengan A. Menyediakan kerangka kerja yang lebih kuat untuk mengatasi masalah pengakuan pendapatan. B. Meningkatkan komparabilitas praktik pengakuan pendapatan di seluruh entitas, industri, yurisdiksi, dan pasar modal. C. Menyederhanakan penyusunan laporan keuangan dengan mengurangi jumlah persyaratan yang harus dirujuk oleh perusahaan. D. Memerlukan pengungkapan yang ditingkatkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dengan lebih baik memahami jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan yang diakui. Standar pengakuan pendapatan yang dikeluarkan IASB mengadopsi pendekatan aset kewajiban sebagai dasar pengakuan pendapatan. Pendapatan aset kewajiban mengakui dan mengukur pendapatan berdasarkan perubahan aset dan kewajiban. Dewan memutuskan bahwa fokus pada pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas, dan perubahan aset atau liabilitas tersebut selama masa kontrak membawa lebih banyak disiplin dalam pengukuran pendapatan dibandingkan dengan risiko dan manfaat kriteria dalam standar sebelumnya. Standar pertama-tama mengidentifikasikan tujuan utama pengakuan pendapatan yang diikuti oleh proses 5 langkah yang harus digunakan perusahaan untuk memastikan bahwa pendapatan diukur dan dilaporkan dengan benar. Puncak dari proses tersebut adalah prinsip pengakuan pendapatan yang menyatakan bahwa pendapatan diakui ketika kewajiban kinerja dipenuhi.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Nama saya Ida Ayu Intan Pramesti Putri Manuabe, NPM 2020 33121223. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang ikhtisar proses 5 langkah. Dalam proses pengakuan pendapatan, terdapat 5 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan. Pengakuan pendapatan hanya dapat dilakukan saat kontrak yang telah disepakati, valid atau sah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Penandatanganan kontrak dengan pelanggan mengharuskan perusahaan untuk memenuhi kewajiban untuk memproduksi maupun mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan. Yang kedua, identifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Pengakuan pendapatan ini digunakan untuk mempertimbangkan apakah perusahaan dalam produksinya harus melakukan inovasi yang berbeda kepada pelanggan atau tidak. Ketika pelanggan memperoleh produk dan layanan yang berbeda, maka pelanggan akan memperoleh manfaat tambahan dari barang atau jasa tersebut. Hal ini juga berdampak pada penjualan dan produksi produk perusahaan. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Penentuan harga transaksi merupakan pertimbangan-pertimbangan yang diharapkan perusahaan dengan melakukan pemasaran, barang, atau jasa kepada pelanggan. Penentuan harga transaksi dalam kontrak mudah dilakukan karena pelanggan tentunya akan setuju dalam membayar jumlah tetap produk kepada perusahaan. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kinerja terpisah. Jika alokasi harga transaksi diperlukan, maka harga transaksi tersebut didasarkan pada nilai wajar relatifnya. Cara mengukur nilai wajar adalah dengan menjual barang atau jasa secara mandiri. Pengukuran ini disebut juga sebagai harga jual mandiri. Yang terakhir, yang kelima, mengakui pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja dipenuhi. Kewajiban kinerja perusahaan dapat terpenuhi ketika pelanggan memiliki kendali atas barang atau jasa. Pengakuan pendapatan oleh perusahaan selama satu periode harus memenuhi kriteria berikut, yaitu pelanggan menerima manfaat seperti halnya penjual, dan pelanggan dapat mengendalikan aset perusahaan ketika perusahaan tidak memiliki alternatif penggunaan untuk aset tersebut. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Anita Reka Asinti Dewi dengan NPM 202033121252. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang keempat ada akuntansi untuk masalah pengakuan pendapatan. Bagian ini membahas masalah pengakuan pendapatan yang ditemukan dalam praktik. Yang pertama ada retur dan potongan penjualan. Pengembalian produk oleh pelanggan misalnya karena ketidakpuasan terhadap produk dengan imbalan pengembalian uang, kredit terhadap jumlah yang terutang atau yang terutang, dan produk lain sebagai gantinya. Yang kedua ada perjanjian pembelian kembali. Penjual memiliki kewajiban atau hak untuk membeli kembali aset tersebut di kemudian hari. Yang ketiga ada pengaturan tagihan dan tahan. Hasil ketika pembeli belum siap untuk menerima pengiriman, tetapi mengambil hak milik dan menerima tagihan. Hubungan prinsipal agent. Pengaturan di mana kewajiban kinerja prinsipal adalah untuk menyediakan barang atau melakukan layanan untuk pelanggan. Kewajiban kinerja agen adalah mengatur agar prinsipal menyediakan barang atau jasa ini kepada pelanggan. Yang kelima ada kiriman. Hubungan prinsipal agen di mana pengiriman mengirimkan barang dagangan kepada penerima yang bertindak sebagai agen pengirim dalam menjual barang dagangan. Yang keenam ada garansi. Jaminan dapat berupa jenis jaminan atau jenis layanan di luar jaminan jenis jaminan. Yang ketujuh ada biaya di muka yang tidak dapat dikembalikan. Pembayaran di muka umumnya berhubungan dengan inisiasi
aktivasi atau kegiatan setup untuk barang atau jasa yang akan disampaikan di masa depan. Lalu kelima, presentasi dan pengakuan. Perusahaan menggunakan pendekatan aset kewajiban untuk mengakui pendapatan. Sebagai contoh, saat Carol Partner mengirimkan sereal ke Carrefour, ia memiliki hak untuk mendapatkan pertimbangan dan Carrefour dan Lalu yang kelima ada presentasi dan pengakuan. Persyaratan pengungkapan untuk pengakuan pendapatan dirancang untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan itu, perusahaan mengungkapkan kualitatif dan kuantitatif informasi tentang semua hal berikut. Yang pertama ada kontrak dengan pelanggan. Pengungkapan ini termasuk disagregasi pendapatan, penyajian saldo awal dan akhir dalam aset kontrak dan kewajiban kontrak, dan informasi signifikan terkait dengan kewajiban kinerja. Yang kedua ada penghakiman yang signifikan. Pengungkapan ini mencakup pertimbangan dan perubahan dalam pertimbangan yang mempengaruhi penentuan harga transaksi, alokasi harga transaksi, dan penentuan waktu pendapatan. Yang terakhir ada aset yang diakui dari biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kontrak ini. Pengungkapan termasuk saldo akhir yang diakui untuk memperoleh atau memenuhi kontrak, jumlah amortisasi yang diakui, dan metode digunakan untuk amortisasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Pramesanti. Om Santi Santi. Terima kasih.